Saya Glenny Soktania masih menemani Anda di Kompas Pagi. Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah tercemar limbah ciu dan tekstil dari wilayah Sukoharjo. Akibatnya, PDAM Kota Solo menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air minumnya. Warna air di Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Solo, Jawa Tengah terlihat berwarna coklat pekat karena limbah yang diduga berasal dari industri rumahan etanol dan tekstil. Etanol yang kerap dijual sebagai bahan miras jenis ciu berbau cukup menyengat. Sementara limbah pewarna tekstil membuat air sungai berwarna keruh. Akibatnya, PDAM Solo terpaksa menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air di Semanggi. Kira-kira 6.000-an pelanggan lah yang nantinya terdampak kalau ini berhenti, ya kan? Tetapi kan kita punya solusi lain. Ketika misalnya ini tidak berfungsi, nanti akan ada pengalihan aliran. Jadi ya kita berusaha untuk meminimalisir pelanggan yang sudah dapat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan pencemaran limbah industri pengolahan ciu di Sungai Bengawan Solo sudah keterlaluan. Ganjar akan melakukan tindakan tegas mengenai pencemaran limbah ciu tersebut. Kasus pencemaran limbah ciu di Bengawan Solo tidak ada yang main-main. Menurut Ganjar, hal tersebut sudah terlalu meremehkan peraturan karena tidak hanya di area Blora tetapi juga Solo. Kita akan proses dan kita akan cari. Tapi sebenarnya ini bukan cerita hari ini, ceritanya udah lama ini. Sama modusnya masih seperti yang kejadian orang sepertinya membuang kotoran dari pengolahan alkohol di sekitar Blora. Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian. Kita akan lakukan tindakan tegas kalau soal ini. Kita udah bicara, tidak ada yang boleh main-main dan rasa-rasanya mereka siluman-siluman yang membuang itu memang menantang pemerintah begitu. Jadi menurut saya udah kebangetan karena yang tidak hanya area di Blora yang kena, Solo juga kena gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang hari ini kita coba akan cari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai kasus pencemaran Sungai Bengawan Solo. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erika Selvia dengan NIM 03, Mutiara Amalia Putri dengan NIM 08, Suci Firdaus dengan NIM 26, dan Risma Nabila dengan NIM 70. Berikut mengenai pemaparan pencemaran sungai di Bengawan Solo. Baik, poin yang pertama adalah identifikasi permasalahan, di mana studi kasusnya adalah pencemaran Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah pada tahun 2021. Sungai Bengawan Solo ini telah tercemar oleh limbah ciu dan tekstil yang diduga berasal dari industri rumahan. Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan pencemaran air sungai yang terjadi di Sungai Bengawan Solo, yakni antara lain: yang pertama adalah warna air sungai terlihat berwarna coklat pekat akibat tercemar limbah industri tekstil. Yang kedua, sekitar area Sungai Bengawan Solo berbau tidak sedap dan cukup menyengat akibat limbah industri etanol atau bahan miras ciu. Dan yang ketiga, PDAM Solo menghentikan operasional salah satu instalasi pengolahan air di Semanggi akibat pencemaran sungai tersebut. Solusi permasalahan. Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan di atas diantaranya yaitu yang pertama, melakukan penghimbauan kepada Ketua Paguyuban Industri Alkohol agar tidak membuang limbah ciunik atau badek sembarangan dan memaksimalkan IPAL yang telah dibuat. Yang kedua, fokus melakukan pemetaan kawasan industri mikro dan kecil yang memerlukan fasilitas pengelolaan air limbah dan tidak menutup kemungkinan pembangunan IPAL komunal baru akan dilakukan untuk membantu mengatasi pencemaran air sungai. Yang ketiga, melakukan pembinaan industri dalam pengelolaan limbah air maupun tekstil dan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Yang keempat, perusahaan bisa memberikan training pengelolaan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Selanjutnya, melakukan revitalisasi IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Selanjutnya, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Selanjutnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, berupaya untuk tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peran dari stakeholders. Peran stakeholders yang pertama yaitu dari pemerintah kabupaten atau kota. Di sini mereka berperan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan, pengendalian, perlindungan, dan pencemaran air serta menghimbau masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kemudian stakeholders yang kedua yaitu Badan Lingkungan Hidup atau BLH. Di sini mereka berperan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Air atau BPSDA. Di sini mereka berperan dalam menyusun kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang keempat yaitu Bapeda. Mereka berperan dalam merencanakan pembangunan daerah dan optimalisasi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu ada nelayan ikan, di mana mereka berperan dalam membuat laporan terkait pencemaran air sungai dan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan sungai. Kemudian untuk yang keenam dari masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo. Yang dimana di situ mereka berperan dalam mendukung kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan terhadap pencemaran air. Kemudian yang ketujuh yaitu ada perusahaan tekstil atau CIU, yang dimana di sini mereka berperan dalam merencanakan penanganan masalah terkait limbah tekstil atau CIU dengan solusi seperti pembuatan IPAL. Kemudian yang terakhir ada organisasi pecinta alam atau lingkungannya, di mana di sini mereka berperan dalam aksi penghijauan sekitar Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi dampak pencemaran air. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.